ancamannya 5 tahun 6 bulan. Itu kalau melakukan pengeroyokan aja. Kalau mengakibatkan orang yang dikeroyok itu luka ringan, itu ancamannya sampai dengan 7 tahun. 7 tahun. Kalau lukanya berat, 9 tahun loh. Dan meninggal 12 tahun. Bongkar bungkus, Bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman ngerangkum, apa kabar kalian? Balik lagi dengan gue Rio dan Bang Deski di sini. Yap. Di Ngerangkum Podcast, ngebahas santai rangkaian hukum lewat podcast. Iya, kawan-kawan. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah, hari ini segar bugar banget karena Luar dari biasa. pagi olahraga Iya. bersama keluarga. Car Free Day. Oh iya. Itu jadi suatu informasi ke gue yang hari ini bikin gue itu senang banget. Iya. Senang banget asli. Karena kemarin tuh ada beberapa informasi yang kemarin tuh gue lihat bahwa presiden kita udah membebaskan kita untuk tidak memakai masker Betul. di ruang terbuka. Dan hari ini gue dengar kabar lagi bahwa minggu ini adalah first time kita kembali hidup normal dan ada Car Free Day ya Car Bang Free ya Day, di Sudirman, Jakarta. Mudah-mudahan kedepannya juga pemakaian masker walaupun di ruangan tertutup bisa terrealisasi. Jadi kita kembali lagi ke normal lagi dan jadi aktivitas true normal ya. Iya, bisa kembali lagi seperti biasa. Wah, asik banget. Soalnya gini banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya terbengkalai gitu Iya, loh. betul. Karena jadi semua orang mesti via Zoom Iya, di betul. rumah, pekerjaannya mesti kurang maksimal. Kurang maksimal. Dan juga di lain sisi Bang, ada juga yang bikin gue kesel juga. Apa tuh? Karena udah macet sekarang, gila. Gue kemarin ke Tebet, ke daerah Tebet, itu biasa naik motor tuh sekitar kurang lebih ya 15 menit sampai lah ya. Kalau jalan lengang. Sekarang gila, 1,5 jam. Iya. Kemarin gue juga Di gitu. depan Kokas tuh biasanya macet banget tuh sialan. Kemarin gue juga dulu dari kemarin tuh dari PN Jakarta Timur sidang selesai jam 4 sore sampai ke rumah itu jam 8 malam. Jadi udah mulai normal kembali. Akhirnya kadang-kadang kita kangen juga sama macet-macet tuh. Iya, betul. Udah lama juga macet. Nah, daripada kita banyakan ngomong nih Bang ya. Yap. Kita hari ini pengen ngebahas apa nih di video kita kali ini ya? Yang pastinya yang sedang sering kali terjadi dan juga marak-maraknya yaitu tentang kasus pengeroyokan yang terjadi oleh mungkin orang salah sasaran atau apalah, banyak lah. Lu juga lagi nanganin kasus itu Bang ya? Udah Iya. kelar apa gimana? Jadi teman-teman ngerangkum perlu tahu bahwa kemarin ya sekitar berapa bulan yang lalu ya? Iya, sekitar 2 bulan lah. Jadi ada case yang viral tuh, yang viral tentang seorang pengendara mobil yang berusia lanjut, Iya, dia membawa 90 tahun. 90 tahun itu di wilayah Jakarta Timur. Iya. Dia serempet, kemungkinan Bang ya, dia serempet motor. Iya. Nah, terus dia agak tancap gas dikit, lalu pengendara motor ini refleks teriak maling gitu. Iya, dan diikuti orang-orang yang lain. Oh gila, kita kalau dengar kata orang maling ya, Iya. kadang-kadang gregetan juga. Betul. Nah akhirnya orang-orang ramai-ramai secara improv mengeroyok ini seseorang yang berusia lanjut ini, si pengendara mobil ini, hingga disangka maling. Iya, hingga mengakibatkan orang itu meninggal Dan juga dunia dan mobilnya rusak parah. Jadi itu salah satu kasus dari Bang Deski yang lagi ditanganin Bang. Iya, tepatnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memang sedang viral ya. Jadi itu gimana Bang? Kasusnya itu gimana sih? Masih simpang siur sampai sekarang. Iya, kami tergabung dari Deski dan Partners. Itu di situ ada saya sendiri Deski dan juga ada Niko Simanjuntak, ada Jeffrey Gultom, ada juga Bang Jeffrey. ada juga siapa lagi? Albert Sirait. Nah, kami tergabung dengan satu tim mengurusi pasal 170 ini yang bertepatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Case itu Bang ya? Iya, case itu. Jadi kami hanya memegang salah satu dari pelaku gitu. Gila, suara motor racing tembus ke studio. Knalpotnya luar biasa juga tuh. Jadi
eee, kami memegang itu salah satunya aja karena di situ Heeh. ada 4 orang terdakwa yang memang, eee, diduga baru Diduga. diduga Sampai sekarang masih sampai diduga? itu iya, karena belum ada vonis dari Iya ya. pengadilan. Mhm. Diduga melakukan pengerusakan terhadap mobil dari korban tadi. Dan yang Mhm. 2 jadi ada 6, yang 2 diduga Mhm. melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa dari si korban. Iya iya. Nah, kebetulan kalau saya megang yang, 4 orang, 1 orang dari 4 orang tadi yang hanya Oh, melakukan satu pengerusakan. dari 4 orang itu? Nah, lu Mhm, pegang itu, Bang. iya, Berarti, lu pegang terdakwanya ya? terdakwanya, Terduganya? iya Terduga atau terduga. terdakwa sih? Terdakwa kalau di pengadilan disebutin terdakwa, Oh, kalau masih terdakwa ya? di kepolisian kita menyebutnya tersangka. Tersangka, Kalau sudah ada vonis nanti, maka menjadi terpidana. terpidana. Iya, saat ini masih menjadi terdakwa. Jadi lu yang pegang sekarang yang lu pegang ini yang terdakwanya ini? Iya. Jadi kisahnya Gitu. begini, Oh, heeh heeh. semula orang tua ini yang umurnya udah lanjut banget sekitar 90 tahun ya, 90 Mhm. tahun, Iya ya. dia nyetir, keterangan dari, eee di media ataupun di mana bahwa, bapak-bapak ini menyerempet motor. Iya, Ya, menyerempet entah motor, menyerempet iya. motor apa, karena memang bukti awalnya itu nggak diketahuin lah. Iya. Ini cerita kronologinya Iya, ya ya? cerita kronologi yang saya Iya. dapat di dalam BAP. Iya ya. Dikejarlah. Jadi orang ini habis nyerempet mungkin, tetap jalan karena nggak dengar, karena si bapak ini ternyata Mhm. kupingnya agak kurang pendengarannya karena Oh umurnya udah iya, 90 karena juga. udah lanjut ya, usia Heeh. lanjut tuh kadang-kadang juga mata juga kurang. Iya, tapi Mhm. dia masih bisa nyetir mobil, kan kalau Iya iya orang-orang iya. dulu tuh lebih sehat-sehat. Mhm. Jadi dia, pas habis nyerempet dia tetap jalan, diteriakin mungkin sama orang yang diserempet motornya, Oh iya iya. nggak berhenti. Iya iya. Mungkin begitu Karena dia kejadian. nggak berhenti jadi diteriakin. Diteriakin karena nih Iya. kakek tetap jalan terus, jadi Mmm. diteriakin lah maling. Akhirnya setiap orang di sepanjang perjalanan dia di Jakarta Timur itu, Iya ya. diteriakin maling, orang-orang ikut. Improve lah. Improve, sampai ada Mhm. polisi juga di situ. Oh ada Ada polisi polisi juga, juga iya ya. sampai buang, tembakan gas air mata loh di kejadian itu. Jadi ikut Mmm. mengejar juga. Jadi polisi juga, sifatnya mau mengamankan Iya karena iya. kan itu orang banyak yang mengejar, beberapa motor yang mengejar yang semuanya teriak Oh. maling, ada orang Oh yang sampai polisi itu tembakin gas air mata tuh, Bang? Berarti iya. keadaan kacau tuh, rame banget Iya, berarti? namanya maling di orang berpikir ini maling, malingnya pakai mobil, mungkin maling mobil atau apa, Iya ternyata iya. enggak gitu loh. Mhm. Gitu. Jadi dikejarlah ini si bapak-bapak ini dikejar dengan orang banyak, diteriakin maling, diteriakin apa, disuruh berhenti, mungkin karena kupingnya juga agak kurang pendengaran. Iya Dan iya. juga kalau kalau gue yang berada di situ dikejar banyak orang, gue pasti kabur, tetap. Iya sih, Gue heeh. kabur tapi ke kantor polisi mengamankan diri karena cuma Mhm. polisi doang yang bisa ngebantu Iya, betul pada betul saat betul. terjadi keramaian itu. Mungkin beliau juga almarhum juga mau ke sana. Mhm. Nah, karena diteriakin maling, akhirnya mungkin nyetir atau gimana, Panik lah, panik. panik, Mhm. nabraklah pembatas jalan. Iya, akhirnya berhentilah mobil itu di situ. Mobil itu berhenti karena nggak bisa jalan lagi. Mhm. Mobil kacanya ada yang menghancurkan. Ini udah puluhan orang yo. Iya iya. Yang Tapi kok yang ketangkep cuma 4 ya? iya, karena gini loh, setiap orang mau disangkakan di pengadilan itu minimal pihak kepolisiannya itu harus mempunyai 2 alat bukti. Jadi Mhm. ada beberapa orang yang ditangkap ini, dari 6 orang ini Mhm. itu ada terekam dari CCTV jalanan. Oh, CCTV jalanan. Ya, Iya iya iya. CCTV jalanan, dan juga ada beberapa orang yang melihat kejadian, Merekam ya? merekam. Nah, Oh itu ya, mhm diambillah mhm. sama pihak kepolisian untuk dilakukan pengembangan dan akhirnya ditangkaplah 6 orang ini. Memang yang melakukan banyak Iya sebenarnya, iya iya. nggak cuma 6 orang itu, karena semua saksi di pengadilan mengatakan banyak orang yang melakukan Banyak. Mhm. gitu. Karena kan nggak mungkin kalau orang ya dipukulin oleh 2 orang bisa mati loh. Iya iya iya. Iya, orangnya banyak ternyata yang mukulin Mhm. juga ya, mobilnya sampai hancur, kaca depannya hancur, bempernya copot, Mhm. eee, penyok-penyok, kaca belakangnya hancur, atapnya tuh agak turun gitu loh, atap di Mhm. mobil itu bener-bener luar biasa orang-orang itu pada Iya ya. melakukan kekerasan. Nah, akhirnya melalui pengembangan pihak kepolisian yang profesional ini, Mhm. dikembangkan, ditangkaplah Iya ya. 6 orang ini. Sebenarnya sih lebih, cuma kan ya alat buktinya nggak cukup, Iya nggak ada iya. saksi Mungkin ataupun minim alat bukti lah, Bang, ya? iya, Mhm. minim. Jadi nggak ada yang, di situ saksi yang mengatakan bahwa terjadinya, pemukulan oleh siapa-siapa tuh nggak ada. Jadi, setelah dilakukan pengembangan ditangkaplah 6 orang ini. Yang 2 Mhm. melakukan ikut diduga melakukan kekerasan terhadap
orang yang mengakibatkan nyawa si korban meninggal dunia. Oh iya. Yang 4 diduga melakukan Pengerusakan pengerusakan. mobil ya. Iya, jadi kasus ini sekarang saat ini masih dalam keterangan saksi dan minggu depan keterangan terdakwa. Jadi ada beberapa Iya. orang saksi, lebih dari 8 lah saksinya. Hmm. Itu mengatakan menerangkan kejadian-kejadian di TKP. Nah Bang, dari kasus yang lu lagi tanganin ini, itu untuk hukumnya itu kayak gimana Bang ya? Kasus pengeroyokan kan ya? Iya, Di pengeroyokan. 170 yang tadi kita bilang. Iya, di pasal 170 ini Eh, diterangkan bahwa barang siapa melakukan kekerasan mhm. secara bersama-sama Iya. terhadap orang ataupun benda, Mhm. ya, itu diancam dengan hukuman penjara 5 tahun 6 5 tahun. 5 bulan. tahun 6 bulan. Iya, 5 tahun 6 Iya, bulan. iya, iya. Nah, kalau orangnya luka-luka, Luka-luka. maka 170 ayat 1A. Ayat 1A ini Hmm. ancamannya 7 tahun kalau luka-luka ringan, misalnya ada Iya, robek, iya, iya. ada Memar, iya, memar apa itu. lebam lah segala macam Ya, ya. itu bisa kena pasal 170 ayat 1A. Hmm. Kalau lukanya berat, Sampai misalnya mengakibatkan cacat. iya cacat, Iya, iya. orangnya itu nggak bisa beraktivitas lagi, Iya. mengurangi dia dalam beraktivitas, entah matanya rusak Iya, atau iya, apa ya, iya, tangannya betul. buntung. Pokoknya seperti itu, luka berat, maka ancaman hukumannya sampai dengan 9 tahun 9 penjara. tahun kurungan penjara. Iya, kalau tadi Kalau kalau lama juga ya. iya 9 tahun penjara itu ancamannya. Nah, kalau mengakibatkan orang ini tutup usia atau meninggal dunia, maka ancaman hukumannya sampai dengan 12 tahun penjara. Nah, dari kasus saya itu yang Iya, 2 orang itu diancam 12 tahun dengan penjara. 12 tahun penjara karena 170 ayat 3. Iya, Nah, kalau yang 4 orang itu hanya didakwa pasal 170. iya, Jadi pengerusakan. terhadap Iya. barang. Nah, itu yang kami mau buktikan. Jadi kenapa adanya pengacara ngebela gitu loh. Iya. Nah, berarti lu ngebela yang salah nih posisi lu nih, Bang. Iya, kalau dalam hal ini kita tidak bisa mengatakan dia benar atau salah, Yo. Karena semua orang itu baru diduga. Baru diduga. Mereka dikatakan bersalah setelah ada vonis yang ingkrah dari pengadilan, terutama dari majelis hakim ya. Iya. Kalau sudah diingkrah baru dia bisa dikatakan dia bersalah. Tapi kalau saat ini dalam proses pengadilan ini masih diduga melakukan tindak pidana. Jadi apa yang berkembang di masyarakat ini bahwa kalau pengacara itu hanya ngebelanya orang yang bayar aja. Ternyata gini loh, ada pengacara, terutama pengacara-pengacara LBH ya, LBH itu yang membela orang itu tanpa dibayar, yo. Oh iya ya, dari Saudara LBH ya? bukan, teman Iya, bukan, dari tetangga LBH ya. bukan, tapi dia ngebela gitu loh. Ngebela karena panggilan jiwa. Iya, Jadi betul. nggak benar itu juga. Terus ada yang mengatakan juga, oh kalau pengacara tuh orang yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Itu sebenarnya salah. Pengacara hanya membela hak-hak hukum dari kliennya. Iya. Jadi misalnya gini, kita contoh lah di pasal 170 ini, yo. Misalnya orang ini dia hanya melakukan pengerusakan terhadap barang lah, taruh. Iya. Tapi ancamannya 170 ayat 3 yang mengakibatkan orang mati. Memang ada yang mati di situ, tapi apakah dia turut serta melakukan pembunuhan itu? Iya, betul. Kan di situ. Karena tugas di pengadilan itu, tugas jaksa adalah untuk menuntut. Tugas hakim hanya melihat dari peristiwa hukum yang terjadi yang diterangkan di pengadilan melalui fakta-fakta persidangan. Iya. Nah, dia terlibat atau enggak, terus keterlibatannya sejauh mana, baru hakim yang memutuskan. Dan disinkronkan sama pasal yang iya, dilihat dari unsur-unsurnya apakah Iya, memasuki betul. unsur tersebut. Nah, tugas kuasa hukum adalah membuka cakrawala, membuka peristiwa ini menjadi lebih terang benderang, biar hakim itu lebih melihat bahwa keterlibatan kan setiap orang pasti ada motifnya. Contoh lah dari ke-6 orang ini, walaupun semuanya bukan klien saya ya, hanya satu aja, tapi motifnya awalnya adalah mereka karena ada yang teriak maling, mereka niatnya semua secara spontan, bukan mau membunuh orang, bukan mau membunuh orang, tapi Cara apa, Bang? secara spontan mau melakukan mau mengejar maling, mau mengamankan, niatnya begitu kan. Jadi bukan niat mau ngebunuh orang atau mengerusakin, enggak, karena ada yang teriak maling, mereka pikir maling dikejar. Udah gitu di belakang mobil ini kan mobilnya mobil Toyota lah kita sebut. Mobilnya ini dikejar juga sama polisi. Ya, orang kan makin yakin yang dikejar adalah maling. Gitu. Jadi pada saat kejadian juga ada polisi juga gitu loh. Oh, di TKP ada polisi. Jadi mobil itu memang diikuti terus sama polisi. Jadi
sebenarnya apa di Indonesia ini memang kadang-kadang orang tuh suka ini ya, suka suka ngelihat kejadian dikit bukan urusannya dia ikut campur. Iya ya, benar benar benar. Hmm. Maka dari itu gini loh. Kalau ada kejadian-kejadian yang seperti itu, mendingan Kayak gimana tuh misalnya? misalkan pengeroyokan ada yang nyerempet Heeh. motor, tiba-tiba kita lagi di jalan ada orang yang teriak, "Woi, maling, 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 maling," gitu. Iya, Kita boleh ngejar, kita boleh. tangkap boleh. Mm. Terus kita amanin, Bang. Betul, Kita amanin, kita serahkan orang ini ke pihak yang berwajib. betul. Jangan Kayak main gitu. hakim sendiri. Jangan main hakim sendiri. Takutnya kayak gitu. Kadang-kadang itu yang di ini loh, yang dimanfaatkan oleh segelintir orang. Betul Nah, betul. kayak contoh mungkin mobil kemarin ya. Nah, Iya. kan di dalam mobil itu ada benda-benda berharga milik Oh korban. iya. Bisa juga jadi modus lah. Heeh, ada Eh, kan juga kan jadi kemarin. modus. Bisa dia bilang gini, maling, maling, maling tuh gitu. Terus orang-orang keroyokin orangnya, ngerusakin mobilnya, dia Dia yang teriakin ngambil. maling, ngambil handphone, ngambil apa. Itu kan Betul. At- sialan banget. atau enggak seakan-akan dia diserempet terus di Iya. depan orang banyak gitu, Oh, diteriakin maling, orang itu berhenti karena iya takut ya. ya kan, diancam suruh bayar. Itu Iya, yang betul betul betul. jadi untuk sahabat Jadi kita mesti pinter lah, harus harus iyalah. pinter gitu. Maksud saya gini, kita Jangan boleh. terpancing, Bang, ada apa-apa terpancing, ada apa terpancing gitu, mau ikut-ikutan, mau mukul orang, bawaannya panasan aja. Iya, betul betul. Itu yang banyak terjadi. Maksud saya Mhm. gini, jangan 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 kita ikut campur masalah orang, apalagi sampai menyakiti orang lain. Boleh ikut campur masalah orang, tapi Iya kita iya. sifatnya hanya mengamankan atau Iya, apa jadi penengah menjadi gitu loh. penengah di antara yang, ribut itu gitu loh, Bang. Jadi banyak juga yo Mhm. kejadian di masyarakat ini tentang pengeroyokan. Itu bukan Mhm. satu dua tiga aja ya, tapi Iya udah iya. banyak. Sampai saya pun pernah mengalami, saya di suatu pasar, saya nyerempet orang nih. Mhm mhm. Nyerempet orang, terus saya niat abis Mhm. nyerempet orang, orang itu nggak keserempet malah. Tapi Mhm. kebetulan saya pas di depan dia saya ngerem mendadak, motornya jatuh dia. Diri, Mhm. itu saya keluar, saya niat mau tanggung jawab. Ini Mhm. orang di pasar nih udah pada teriak. Maling, Panas udah panas. Iya bakar sampai iya. begitu-gitu, saya bilang gitu. Untung ini orang yang tadinya jatuh ini, Mhm. diri bilang saya nggak kenapa-napa. Iya iya. Heeh, saya nggak kena serempet, saya jatuh sendiri. Untungnya begitu. Coba kalau orang ini jahat, ataupun saya serempet lah. Iya iya. Orang main hakim sendiri, padahal bukan urusannya dia gitu loh. Gue juga ada pengalaman tentang case kayak gitu tuh, Bang. Hmm, Jadi di daerah rumah gue ini, eee, ada jadi kan banyak kontrakan nih, Bang. ya. Nah, ada 2 orang tiba-tiba malam-malam tuh diteriakin maling, Mm, mm, gitu. "Maling, maling, 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 maling," gitu kan. Oh, warga pada kejar dong, mm, mm. kejar. Ini ditangkep, pas banget di belakang rumah gue dia ditangkep karena jalan buntu kan. Iya. Heeh. Dia ditangkep, pas mau digebukin nih, mau dipukulin sama warga, dia teriak, "Saya bukan maling, saya berantem sama orang." Nah, Mhm. ternyata masalahnya gara-gara perempuan, Bang. Jadi Nah, dia itu suka sama ceweknya laki-laki ini, ya ya yang yang teriakin. yang Oh, neriakin. yang teriakin. Yang diteriakin suka sama cewek itu, kayak gitu-gitu. Hmm. Suka sama cewek itu, mereka lagi berdebat mungkin kan, lagi berdebat masalah itu, akhirnya berantem lah, terjadi pukul-pukulan karena mungkin yang satunya lagi takut, dia lari, Iya. diteriakin maling Nah, itu sama dia. lawannya itu, Iya, juga kayak itu gitu. itu yang ngeri untuk sahabat-sahabat ngerangkum semua, Hmm, terutama ini yang banyak sekarang adalah yang main hakim sendiri. Misalnya kita ambil contoh lah pengemudi hmm. ojek online, ya. Belibet belibet, Heeh. gitu, Bang. Ya pengemudi ojek online. Jadi Hmm, eh, jangan hanya karena kita sama-sama pengemudi ojek online ataupun kita sama-sama iya iya, satu ormas, kita sama-sama satu kuliah iya ataupun iya, sama satu sekolah, iya ketika kawan kita apa terserempet itu pun kalau kawan, kalau nggak kenal iya kebanyakan iya, kan gitu. mhm, Ini ojek-ojek online ini kalau ngelihat tiba-tiba temennya sesama ojek online tuh ditabrak atau apa, wah langsung iya main iya, pengeroyokan, mobil sampai dihancurin. iya iya, Itu ternyata ada ancamannya loh. Jadi mhm, yang disebutkan tadi pasal-pasal pengeroyokan pasal 170 70 itu ancamannya 5 tahun 6 bulan. Itu kalau melakukan pengeroyokan aja. Kalau mengakibatkan orang yang dikeroyok itu luka ringan, itu ancamannya sampai dengan 7 tahun. 7 tahun. Kalau lukanya berat 9 tahun loh. Dan meninggal Meninggal 12 12 tahun. tahun. Jadi Mmm, mulai sekarang janganlah kalau memang ada masalah kita lihat maling kita amankan, bukan kita iya iya, ikut, apalagi bukan urusan kita. Gitu. mhm, Panggil pihak berwajib,
kita sama-sama antar ke sana. Iya, Itu iya. namanya solidaritas. Iya, Bukannya betul, main betul, hakim betul. sendiri, nanti malah kita yang ke bawah. Dan itu sudah banyak yo. Saya Hmm. memegang kasus-kasus yang demikian sama mirip pasal 170 itu rata-rata karena ada teriakan maling. Iya, iya, iya. Jadi itu Jadi yang ada triggernya lah. iya pasti ada Hmm. ada awalnya tuh siapa orang ini benar-benar orang yang nggak bertanggung jawab. Iya, iya. Entah dia berantem kalah dia lari dia teriak saya dicopet. Itu kita Iya, jangan iya. langsung orang yang diteriakin copet dihakimi, kita pegang dulu Hmm. bener gak itu copet. Makanya panggil pihak kepolisian. Jangan Iya, main iya. hakim sendiri. Kesian lah nanti orang-orang yang memang bukan copet, bukan maling. Iya, Contoh benar kayak sih. bapak yang korban di kasus saya ini. Oh. Terus terang dia bukan maling. Dia orang sudah tua, sudah sepuh, umurnya sekitar 90. Pendengarannya agak kurang. Mhm. Ya, dia jadi korban loh pengeroyokan hanya karena beberapa orang yang meneriaki dia maling dan orang yang lain yang nggak ikut campur. Tadi niatnya lagi mau ngapain, kebetulan klien saya lagi mau COD katanya Iya, gitu. iya. Tiba-tiba ngeliatin orang diteriakin maki ikut ngejar. Iya, iya, Nah, iya. kayak gitu tuh. Sebenarnya bukan maling. Akhirnya kenapa? Sekarang yang rugi siapa? Yang rugi orang-orang yang gebukin. Sedangkan yang Iya, teriak iya. maling udah kemana? Justru provokatornya nggak ketangkep yo. Provokatornya nggak ketangkep. Provokatornya nggak ketangkep. Provokator awalnya itu Hmm. motornya diserempet oleh siapa Iya, itu iya. nggak ketangkep. Jadi saya mau tahu tuh Hmm. siapa orang yang awal neriakin. Tadi Rio juga bener kan yang ngerokin banyak bang. Kenapa cuma 6 Iya, orang? iya. Iya itu tugas kepolisian untuk menggali sebenarnya nggak cukup. Karena semua keterangan saksi di pengadilan itu mengatakan lebih dari 20 orang. Itu kalau bisa Mhm. 20-20-nya itu ketangkep itu yo. Iya sih. Heeh, jadi yang cuma kelihatan kamera ya memang keterbatasan dari pihak kepolisian juga sih sebagai manusia Iya, iya. biasa yang kebetulan dia adalah para penegak hukum ya terbatas. Kami pun juga gitu. Betul Kami sih, kan nggak iya. tahu di pengadilan seperti apa ceritanya. Mhm. Bisa jadi saksi-saksinya memberikan keterangan karena sejauh ini saksi-saksi di pengadilan itu justru yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum itu hanya Mhm. meringankan justru. Hanya meringankan Iya, ya? nggak ada yang Mhm. ngelihat satupun dari pelaku yang 4 yang melakukan pengusakan tidak ada satupun yang melihat kejadian itu. Tapi kalau Mhm. masalah mengeluarkan dari yang 2 orang ini yang ngeluarin dari mobil, melakukan Oh, iya, pengeroyokan iya. itu ada yang Itu ada lihat. yang lihat. Iya, ada Iya, saksinya berarti. ada saksinya. Mhm. Saya berharap sebagai kuasa hukum bahwa semoga kasus yang kami tangani ini menjadi lebih Ah, menjadi titik mula terjadinya keadilan di iya, iya, Indonesia iya, gitu iya, loh. iya. Dan kasus kayak gini mudah-mudahan yang case lu itu Bang, mudah-mudahan itu yang terakhir lah Bang. Iyalah, yang terakhir Mudah-mudahan dan itu itu yang tidak terakhir. terulang lagi. Iya, Karena iya. kesian bisa jadi hari ini bisa bapak itu hari ini bisa kita, bisa keluarga kita, Iya, iya, bisa iya. saudara kita, ibu kita, bapak kita. Maka Mhm. jangan pernah main hakim sendiri karena akan mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dan Iya, diri kita sendiri. betul, betul. Ingat, sekalipun kita bebas di dunia, tapi akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di Di akhirat. akhirat. Iya, Gitu. iya. Gitu Oke, sih. Bang, berarti dari inti topik kita kali ini bahwa eh kita tidak boleh melakukan pengeroyokan. Betul. Ada ancaman Tidak boleh hukumannya. melakukan main Nah, hakim sendiri. main hakim sendiri. Iya, iya, iya. Jadi mungkin udah aja kali ya. Yep, udah cukup untuk Cukup kali, mungkin udah jelas. Semua kita juga ngobrol-ngobrol tadi udah ini ya, terlalu inilah banyak edukasi yang udah kita bicarakan juga Bang. iya, betul. Jadi kemungkinan untuk pasal 170 ini kita akhiri aja. Yep. Teman-teman, semoga bermanfaat bagi kalian dan juga jangan lupa stay safe, stay healthy, and bye-bye. Bye. Bongkar bungkus. Bungkus. Dadah.